Sebanyak 376.000 perempuan di Indonesia yang terdata sebagai korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2025. Itu baru yang terdata, belum termasuk yang perempuan-perempuan yang memilih untuk diam. Nah, itu dalam ilmu komunikasi kita namakan teori The Spiral of Silence. POV Mahasiswa. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan politik asal Jerman bernama Elisabeth Noelle Neumann pada tahun 1974. Intinya, teori ini tuh ngejelasin gimana orang berpendapat tergantung dengan opini yang mayoritas di publik. Hal ini bisa terjadi karena seseorang takut untuk dikucilkan, atau bahkan yang lebih ekstrim, takut kehilangan pekerjaan, status sosial, atau kebebasan. Padahal nyatanya, korban kekerasan seksual cenderung memakai pakaian yang sopan bahkan tertutup. Tidak jarang juga korban merupakan anak-anak kecil. Kakak jangan begitu. Assalamualaikum Pak Dedi, ieu abi gaduh murang kali usia 3 tahun. Ieu kanyerian wae akibat kelakuan si eta ngaranna Wahyudin orang Cianjuang. Abi geus ikhtiar ka itu ka dieu Pak Dedi. Udah kanyerian wae geus ka rumah sakit geus. Ketika pandangan seperti pantes dia dilecehin, orang pakaiannya aja kayak gitu. Ini terus terjadi, tentunya membuat korban enggan untuk bersuara. Padahal pakaian seterbuka apapun tidak pantas untuk dilecehkan. Rasa takut terhadap penilaian atau cibiran orang sekitar membuat korban memilih untuk diam dibanding berbicara kepada keluarga, teman, atau pihak berwajib. Padahal hal seperti ini penting loh untuk kita bicarakan dengan orang lain untuk mencegah korban selanjutnya. Dalam situasi ini, teori Spiral of Silence bekerja. Semakin banyak orang mendapatkan hujatan setelah berbicara, maka semakin banyak pula korban yang memikir 2 kali untuk berbicara atau mengungkapkan suatu hal. Menurut Elisabeth Noelle Neumann, manusia memiliki apa yang disebut sebagai quasi-statistical sense, yaitu kemampuan untuk membaca suasana opini di sekitarnya. Kita terus mengamati bagaimana orang lain berbicara, berkomentar, atau bereaksi terhadap suatu isu. Ketika korban melihat banyak komentar yang menyalahkan korban pelecehan seksual, mereka dapat menganggap bahwa pandangan tersebut adalah pandangan mayoritas masyarakat. Akibatnya, korban merasa bahwa pengalaman atau pendapatnya tidak akan diterima. Perasaan menjadi kelompok yang lebih kecil atau berbeda inilah yang kemudian menimbulkan ketakutan untuk berbicara. Bukan karena mereka tidak memiliki keberanian, tetapi karena mereka khawatir akan mendapatkan penolakan sosial yang sama seperti yang mereka lihat terjadi pada orang lain. Di sisi lain, orang-orang yang memiliki pandangan dominan akan semakin berani menyuarakan pendapatnya. Akibatnya, suara yang terdengar di ruang publik menjadi tidak seimbang. Pendapat yang dominan terdengar semakin kuat, sedangkan suara korban semakin jarang terdengar. Akibatnya, nggak jarang tuh korban yang memilih untuk diam daripada melapor atau cerita sama keluarganya. Mungkin di antara mereka ada yang udah mulai ngetik di handphone buat diposting ke sosmed, terus nggak jadi. Atau mungkin ada yang baru mau cerita ke keluarga atau temennya, nggak jadi juga. Tanpa disadari, ketakutan ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Semakin banyak korban yang memilih diam, maka semakin banyak juga orang yang berspekulasi bahwa hal ini tidak perlu untuk dibicarakan. Padahal kenyataannya banyak suara yang tidak terdengar bukan karena mereka tidak pernah mengalami, tapi mereka yang memilih untuk diam dan tidak bersuara serta memendam kejadian yang telah terjadi oleh mereka. Maka dari itu penting untuk masyarakat menciptakan ruang aman untuk seseorang yang berusaha untuk menceritakan apa yang telah terjadi oleh mereka, agar tidak semakin banyak korban yang memilih untuk diam.
Karena yang diam bukan berarti tidak pernah mengalami hal tersebut. Bisa saja mereka diam karena takut untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi oleh mereka. Jadi bisa kita simpulin nih bahwa teori spiral of silence ini yang membantu kita untuk memahami kenapa sih banyak orang yang milih diam padahal pengen banget bersuara. Sampai sini aja penjelasan dari aku tentang teori spiral of silence. Sampai jumpa!